Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, meskipun 3000 jalan di benua ini tersegel tetapi semua ras memiliki garis darah yang kuat. Jika kita mengaktifkannya maka banyak orang-orang kuat yang lahir di benua ini. Sekarang imam besar telah jatuh, saya tidak tahu dari ras apa saja Anda semua berasal. Oleh karena itu kalian perlu menunjukkan kepada saya, tanya Sioyan. Qiandong yang mendengar ini segera berjalan menuju Sioyan. Dia mengeluarkan batu giok dan menyerahkannya kepada Sioyan. Tuan, imam besar memerintahkan saya untuk memberikan batu giok ini kepada Anda. Batu giok ini berisi informasi tentang semua orang yang berada di dalam gua, ucap Qiandong. Melihat ini Sioyan sedikit terkejut, dia tidak menduga bahwa imam besar sudah memprediksi kejadian ini. Setelah Sioyan memasukkan kekuatan jiwa ke dalam batu giok, informasi-informasi tentang kekuatan teratas dari semua orang yang berada di dalam gua mengalir di kepala Sioyan. Hanya ada sekitar 100 dalam informasi tentang kekuatan ini. 20 diantaranya berasal dari ras manusia, 20 berasal dari suku monster, 20 berasal dari suku iblis dan 20 berasal dari keluarga warkap. Sedangkan 28 adalah elit teratas. Semua bakat ini dipilih secara cermat oleh imam besar. Informasi ini sangat penting bagi Sioyan. Di masa depan dia dapat dengan mudah mengatur seluruh pasukan. Semua orang adalah senior dari zaman kuno. Kita harus bekerja sama untuk mengembangkan kekuatan semua generasi yang berada di benua ini, ucap Sioyan. Tuan, 3000 jalan telah tersegel. Tidak peduli sekeras apa untuk mengajari generasi kita, saya rasa itu hanya sia-sia. 3000 jalan merupakan terobosan bagi seseorang yang ingin menginjakkan kaki ke tingkat Daosian, ucap Qiandong. Saya akan secepatnya menemukan cara untuk membuka segel itu. Anda semua hanya perlu mengikuti saya untuk keluar dari gua ini, ucap Sioyan. Semua orang sangat bersemangat saat mendengar ini. Sudah ribuan tahun mereka tersegel di tempat ini, sekarang untuk pertama kalinya mereka akan melihat dunia lagi. Chaos Immortal yang melihat kejadian ini segera mendekat ke arah Sioyan. Dia sedikit takut dengan orang-orang kuat itu. Pada saat yang sama mata Qiandong menatap tajam ke arah Chaos Immortal. Dia merasa akrab dengan energi yang terpancar dari Chaos Immortal. Qiandong berusaha keras mengingat fluktuasi energi tersebut. Setelah beberapa saat dia tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya saat berkata, "Sepertinya Anda memiliki garis keturunan dari Ratu Sangsang. Meskipun garis keturunan ini masih sangat lemah, tetapi orang tua ini tidak akan salah menebak," ucap Qiandong. Chaos Immortal sangat terkejut dengan ucapan Qiandong. Dia segera membalas menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Senior, Ratu Sangsang yang Anda sebutkan adalah ibu saya," ucap Chaos Immortal. "Oh, ini sangat luar biasa bisa bertemu garis keturunan dari Ratu Sangsang." Ratu Sangsang merupakan sosok yang sangat berbakat, tetapi Ratu juga memiliki masa hidup yang sangat singkat, ucap Qiandong. Mendengar cerita dari Qiandong itu membangkitkan rasa penasaran yang kuat di dalam hati Chaos Immortal. Dia segera berjalan ke arah Qiandong lalu berkata, "Senior, bisakah Anda menceritakan lebih jauh tentang ibu saya?" Sebelum Chaos Immortal menyelesaikan kalimatnya, Sioyan tiba-tiba berkata, "Saudaraku, untuk sekarang kita keluar dulu dari gua ini terlebih dahulu. Setelah itu Anda bisa menanyakan apa saja kepada Qiandong," ucap Sioyan. Chaos Immortal mengangguk dengan apa yang dikatakan oleh Sioyan. Setelah itu mereka semua bergegas mengikuti Sioyan. Semua keberadaan yang kuat ini ditangguhkan di udara. Di atas langit keluarga warkap, ratusan orang yang dipimpin oleh Sioyan terbang menuju ke kediaman keluarga warkap. "Aku ingat bahwa ini adalah tempat liar pada waktu itu. Tidak ada apapun selain padang pasir di tempat ini. Sekarang tempat ini sudah menjadi kediaman keluarga Warcraft. Hanya saja kekuatan keluarga Warcraft benar-benar terlalu lemah sekarang. Jika 3000 jalan tidak disegel seharusnya ada banyak orang yang bisa berkultivasi ke tingkat Daosian, ucap lelaki parubaya.
Merasakan aura yang agung, Batian dan Huo Sai buru-buru keluar untuk melihat. Begitu mereka keluar, seketika ekspresinya jelek saat melihat Xiaoyan membawa ratusan sosok dengan aura yang begitu mengerikan. Batian dan Huo Sai merasakan garis keturunan mereka beresonansi. Segera dia melihat 20 sosok saat berkata dengan hormat. Anda adalah leluhur zaman kuno keluarga Warkaf, ucap terkejut Batian dan Huo Sai. Batian dan Huo Sai seperti mimpi melihat adegan ini. Mereka tidak percaya jika leluhur pada zaman kuno mengikuti Xiaoyan. Hari ini saya akan mengembalikan 20 leluhur keluarga Warkaf yang dipimpin oleh Subai. Di masa depan semuanya akan mengikuti arahan dari Subai. Apakah kalian setuju dengan pengaturan saya, ucap Xiaoyan. 19 orang menjawab serempak. Saya menerima pengaturan dari Tuan Muda Xiaoyan. Teriak 19 orang itu, saat Batian dan Huo Sai melihat Xiaoyan mengatur leluhur mereka, wajah keduanya pucat pasi. Mereka tidak mengerti mengapa ke-20 leluhur tiba-tiba muncul. Hal yang mengejutkan adalah mereka sangat menghormati Xiaoyan. Xiaoyan sekali lagi berkata kepada ke-20 orang itu, di dalam keluarga Warcraft terdapat istri saya yang merupakan surga menelan piton. Saya berharap kalian bisa memperlakukan istri saya dengan sangat baik, ucap Xiaoyan. Setelah kedatangan dari ke-20 leluhur dari keluarga Warkaf, seluruh keluarga Warcraft melakukan pengaturan besar-besaran. Sebagian darah mereka diaktifkan oleh ke-20 leluhur. Seiring berjalannya waktu, keluarga Warkaf akan berkembang menjadi kuat. Setelah menyelesaikan tugas pertama ini, Xiaoyan berangkat menuju kediaman ras manusia dan ras monster. 20 orang yang dibawa oleh Xiaoyan adalah leluhur dari ras manusia dan ras monster. Sekarang kedua ras juga mulai mengubah sistem kultivasi. Tidak ada yang salah dengan ras manusia dan ras monster. Tetapi hal yang merepotkan adalah suku iblis. Suku iblis telah terpecah menjadi dua bagian. Meskipun kedua suku merupakan suku iblis, tetapi kultivasi mereka sangat berbeda. Dalam perjalanan menuju suku iblis, Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke arah 20 orang lalu berkata, apakah di antara kalian terdapat anggota dari suku iblis jiwa atau iblis darah, tanya Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, apa yang dimaksud dengan suku iblis jiwa dan iblis darah? Apakah di antara keduanya terdapat perbedaan? Di zaman kuno tidak ada golongan seperti itu, ucap salah satu leluhur suku iblis. Sekarang suku iblis telah terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama merupakan suku iblis jiwa, sedangkan yang satunya merupakan kelompok suku iblis darah, ucap Xiaoyan mulai menceritakan secara detail tentang kelompok-kelompok ini. 20 leluhur suku iblis itu mengerutkan kening saat mendengar cerita Xiaoyan. Mereka tidak menduga setelah terjadinya bencana kuno suku iblis mengalami perpecahan seperti ini. Sebelumnya saya sangat khawatir di antara kalian terdapat anggota suku iblis jiwa. Sekarang saya tidak perlu mengkhawatirkan tentang itu lagi. Ayo pergi menuju suku iblis darah, ucap Xiaoyan. Mereka semua mengguncang tubuhnya dan mengikuti Xiaoyan dari belakang. Setelah beberapa saat seluruh kelompok sudah memasuki kawasan suku iblis darah. Sekarang kekuatan suku iblis sangat lemah jika dibandingkan sebelum terjadinya bencana kuno. Bahkan suku iblis darah masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan keluarga Warkaf dan ras manusia. Itu membuat ke-20 leluhur suku iblis tersenyum pahit. Namun ketika ke-20 leluhur suku iblis melihat aula utama, pandangannya tertuju pada satu titik, mereka serempak berkata, Aula harta karun, teriak ke-20 leluhur suku iblis. Aula harta karun merupakan tempat penyimpanan seluruh barang-barang berharga suku iblis yang berada di kota suci. Saat itu aula harta karun memasuki tubuh King Mu'er. Oleh karena itu ketika King Mu'er berada di aula harta karun, 20 leluhur dapat merasakan energi dari aula harta. Di dalam aula suku iblis darah terdapat King Hou, King Yuantian dan leluhur King Long mempelajari aula harta karun yang berada di dalam tubuh King Mu'er. Sudah beberapa bulan terakhir tetapi mereka tidak memahami arti dari semua ini. Sekarang mereka tiba-tiba merasakan garis darah mereka beresonansi. Segera mereka bertiga keluar dan melihat 20 leluhur suku iblis yang dibawa oleh Xiaoyan. Ketiganya langsung membungkuk dan berkata, generasi muda menyapa ke-20 leluhur lama, ucap King Hou, King Yuantian dan Qin Long.
King Ho awalnya memiliki status leluhur di suku iblis. Tetapi kedatangan ke-20 orang ini tampaknya status King Ho hanyalah generasi muda. Salah satu leluhur dari 20 orang yang dibawa Xiaoyan melihat ke arah King Ho lalu berkata, "Apakah Anda kaisar iblis saat ini? Jika dibandingkan dengan zaman saya sekarang suku iblis jatuh ke dalam keadaan yang memprihatinkan," ucap sosok tua yang bernama King Zun. "Saya King Ho menyapa leluhur lama, saya memang kaisar saat ini. Tetapi banyak suku iblis yang pecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Sebagian banyak dari mereka mengikuti suku iblis jiwa. Oleh karena itu suku iblis menjadi seperti ini," ucap King Ho dengan ekspresi sedih. "Semuanya sudah terjadi, kita tidak perlu menyesalinya. Sekarang yang harus kita lakukan bekerja keras untuk memulihkan kejayaan suku iblis kita." Saat Xiaoyan memasuki aula ini, Xiaoyan merasakan keberadaan aula harta dari suku iblis di zaman kuno. "Bagaimana cara Anda menemukan aula harta karun itu?" tanya King Zun. "Aula ini dibawa oleh adik perempuan saya dari reruntuhan kuno. Saat kami memeriksanya tidak ada apapun di dalamnya," ucap King Ho. Aula harta karun itu dibuat oleh kaisar iblis pada saat itu. Di dalam aula harta karun terdapat energi yang sangat kuat untuk mengecoh orang-orang yang mengambilnya. Dibutuhkan sumber keabadian untuk membuka aula harta karun. Dengan kekuatan Anda yang sekarang Anda tidak akan dapat merasakan apapun di dalam aula harta karun, ucap leluhur King Piet. King Ho, King Yutian dan King Long terkejut mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa aula harta ini memiliki energi yang sangat kuat yang bisa menyembunyikan harta karun. "Kalian jangan khawatir, kami 20 orang akan membantu Anda untuk membuka aula harta ini," ucap leluhur King Zun, dan 19 orang lainnya segera memasuki aula harta karun. Sekarang seluruh leluhur telah kembali ke suku mereka masing-masing. "Saya percaya dengan adanya leluhur di setiap ras akan membawa perubahan yang besar bagi kekuatan mereka," ucap Xiaoyan. Sementara 20 leluhur itu membuka segel yang menyembunyikan harta karun. King Ho buru-buru ke Xiaoyan dengan ekspresi ketakutan saat bertanya, "Saudaraku, bagaimana Anda bisa membawa ke-20 leluhur suku iblis ini?" tanya King Ho. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Ada sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan kepada Anda. Yang terpenting sekarang Anda harus mengatur seluruh leluhur suku iblis. Ini adalah kesempatan besar untuk kebangkitan suku iblis Anda. Adapun dari mana asalnya dan mengapa itu datang Anda akan mengetahuinya di masa depan," ucap Xiaoyan. King Ho menganggukkan kepalanya tanpa daya. Setelah ini dia memasuki aula harta karun untuk membantu 20 leluhur. Xiaoyan telah mengatur beberapa kekuatan besar di sini. Sekarang ada 28 daosian yang tersisa di belakang Xiaoyan. Orang-orang ini bukan milik pasukan apapun, mereka dapat dianggap sebagai elit yang ditinggalkan oleh daratan kaisar yang berperang. Xiaoyan berniat untuk membawa 28 daosian kembali ke klan Xiao. Di antara mereka ada 5 alkemis top, prestasi mereka dalam pengobatan penyulingan tidak lebih lemah dari Xiaoyan. Mereka telah menguasai teknik pemurnian kuno di daratan Dodi. Dan mereka semua menyadari banyak hal, jika keterampilan mereka diturunkan maka jumlah teknik pemurnian dan praktisi daratan ini akan sangat meningkat. Selain sang alkemis ada juga 23 sosok yang ahli dalam pertempuran. Jika benua Dodi akan bertarung melawan dunia Dewa Darah di masa depan, maka pertahanan intensitas tinggi diperlukan, dan faktor-faktor ini sangat penting. Mereka 23 orang memiliki seperangkat metode dan pengalaman pertempuran yang unik. Keberadaan tingkat daosian seperti ini adalah kekuatan tempur terkuat di tim Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan tidak bisa melihat kekuatan sejati mereka. Setelah semua ini diatur sesuai dengan harapan Xiaoyan, maka dia harus pergi ke tempat baru untuk menerima baptisan. Dan tidak masuk akal untuk terus berlatih di daratan Dodi. Jika dia ingin tumbuh lebih cepat maka dia harus memiliki petualangan baru. Alam yang dikuat dan mendapatkan lebih banyak peluang. Kalau tidak, pada kecepatan latihan yang normal dia tidak akan pernah bisa mengikuti kecepatan alam Dewa Darah. Apalagi melampaui dan mengalahkannya. Xiaoyan menoleh ke 28 daosian lalu berkata, "Kalian semua akan menjadi bagian dari orang-orang klan Xiao saya. Semua yang Anda butuhkan klan Xiao saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda."
Dengan bantuan Anda semua kecepatan pengembangan Shokumension juga akan meningkat banyak. Bagaimana menurut kalian, tanya Sioyan, kita semua pengaturan Tuan. Akan lebih baik jika kita bisa membangun alkemis pemurnian sesuai dengan keinginan kita, ucap para Daosian alkemis yang pertama menjawab. Kami juga mematuhi pengaturan Tuan, casting senjata dan alat pertahanan sangat rumit dan membutuhkan banyak bahan. Sangat lebih baik jika kita bisa mendapatkan kebutuhan itu di klan Sio, ucap para Daosian yang ahli dalam pertempuran itu. Tenang, Anda akan membangunnya sesuai keinginan Anda. Anda dapat secara pribadi memandu budidaya, ucap Sioyan tersenyum. Sioyan menoleh ke langit yang jauh, tanah benua Dodi ini akan segera memasuki era baru. Dan benua Dodi ini akan melebihi kekuatan pada era kuno di bawah kepemimpinan Sioyan. Setelah membahas sisa masalah ini, Sioyan membawa semua orang pergi ke klan Sio. Sekarang Sioyan mulai berpikir tentang cara membuka segel 3000 jalan. Sioyan memejamkan matanya lalu berkata, pendahulu Sio Hutian, Junior Sioyan punya sesuatu untuk diminta. Bisakah kamu keluar dan menemuiku, ucap Sioyan. Setelah kata-kata Sioyan jatuh, tiba-tiba dia sudah berada di tempat Sio Hutian. Senyum muncul di wajah Sio Hutian saat berkata, kamu melakukan pekerjaan yang baik, ucap Sio Hutian memuji Sioyan. Dan apa yang dia katakan secara alami merupakan kontribusi Sioyan selama waktu ini. Sioyan pertama kali membunuh monster darah dan mengalahkan Dewa Darah. Sekarang dia bahkan mengatur para leluhur zaman kuno dengan benar. Dan kontribusi Sioyan secara alami tidak kecil dan memperkuat benua ini. Sioyan langsung ke inti poinnya saat berkata, pendahulu. Ada yang ingin ditanyakan kepada Anda kali ini, bisakah 3000 jalan yang tersembunyi di daratan Dodi terlahir kembali, tanya Sioyan. 3000 jalan tersembunyi di daratan benua Dodi dan bisa dibatalkan, tetapi konsekuensinya sangat besar, itu adalah sesuatu yang dipelihara oleh dunia Dewa Darah. Apakah Anda berpikir bahwa daratan Dodi saat ini mampu melawannya, ucap Sio Hutian, tetapi jika kita tidak dapat membuka kembali 3000 jalan, apakah ada masa depan untuk benua Dodi? Apa yang harus saya lakukan? Tolong senior katakan, ucap Sioyan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.